1 bulan di Indoceria, magang di Indoceria ini? Nah, minggu pertama, yang pertama kami lakukan koneksi akun server email perusahaan via Microsoft Outlook via SMTP server. Kedua, instalasi XAMPP di komputer HRD, troubleshoot dan perbaikan CPU recycle, membantu mencopot dan memeriksa emergency light. Lalu di minggu kedua kita ada cloning data dari mesin Dahua 16, yaitu splitter mesin, karena waktu itu sempat ada mati lampu. Lalu yang kedua ada instalasi dan setting IP sistem commit di Kencar. Lalu ada instalasi commit di PC produksi, dan merakit PC yang tidak bisa menyala pada waktu itu. Ada yang rusak. Pada minggu ketiga ada update server commit, lalu troubleshoot kerusakan printer gudang finish good, terus yang berikut instalasi Windows di PC komputer PL atau packing list. Lalu di minggu keempat kita yang pertama merakit ulang PC PNT yang konslet kemarin akibat tegangan turun. Dan yang kedua, kita membantu memeriksa PC yang tidak bisa menyala pada mesin produksi GCAP. Ini ada beberapa foto kami saat merepair CPU error kemarin, ada yang Dahua 16 dan PC Crusher. Ini repairing CPU Dahua 16 dan PC Crusher waktu itu, dan instalasi Windows juga. Lalu ini foto kami saat instalasi dan setting sistem commit dan koneksi akun server email perusahaan ke Microsoft Outlook via SMTP server. Lalu kita lanjut ke project HRD portal kami, yaitu project software kami, yaitu yang pertama itu masih banyak bug yang harus dibetulkan pada project HRD portal yang sudah ada kemarin ya. Seperti kayak login, lalu saat di back bisa login lagi, lalu ada kayak gambar, saat kita input gambar foto karyawan itu ternyata tidak muncul gambarnya. Lalu yang kedua itu perlu menambahkan beberapa fitur pada project HRD portal agar lebih baik lagi ke depannya, yaitu seperti kemarin yang sudah dibicarakan sama saya dan Pak Wildan, itu kayak fitur notifikasi ya. Notifikasi itu kan misalnya kayak karyawan itu akan berhenti, maksudnya kayak kontraknya itu kapan berhentinya itu kayak hamin seminggu sebelum itu sudah diinfokan, ada notifikasinya di lonceng gitu. Nah, lalu Kita ada kekurangan dan bug pada proyek yang sudah ada. Pertama adalah tadi setelah login user lalu ditekan tombol back dan kembali lagi di forward dan masih bisa terlogin. Lalu ada bug pada foto atau gambar karyawan yang tidak bisa muncul. Lalu kurangnya beberapa fitur pendukung agar lebih memudahkan HRD dalam pekerjaannya. Ya, sekian presentasi dari kami pada hari ini, Pak Harun dan Pak Wildan. Terima kasih. Ya. Juga. Ya, oke. Bagus. Terus nanti planning ke depannya gimana? Masih mau melanjutkan bagian yang mana? Di portal ini terus ya? Iya Pak, di portal ini kami akan perbaiki bugnya dan kita akan nambah fitur-fiturnya. Dan kemungkinan sepertinya kami akan buat yang baru Pak. Jadi kayak kita bikin dari nol gitu. Jadi biar ada pembandingnya. Jadi kita enggak melanjutkan yang kemarin kayaknya. Maksudnya projectnya sama, cuman kita kayaknya mulai dari nol biar ada pembandingnya gitu lah. Biar bisa kelihatan perbandingannya. Seperti itu Pak. Terus bisa selesai nuntuti dengan kamu membuat mulai lagi dari nol lagi? Ya harusnya bisa Pak, diusahakan. Oke, Pak Wildan ada masukan? Ya, untuk Kevin sama Mario, ini kan terkait to-do list-nya. Coba tadi dibuka yang to-do list-nya. Oh, yang big tadi yang slash, enggak, to-do list yang 10, yang ini loh. Slide 10. Ya. Iya, slide 10.
Ini kamu proyeknya mau dijalankan di handphone juga bisa berarti ya? Oh, bukan Mas. Itu kan Iya. cuma gambaran aja. Gambaran dong. Oh. Ya, Enggak sih, kalau memang kamu ada fitur yang itu ya lebih baik. Maksudnya kan kamu buat dari nol nih. Tapi ya itu Ya. tadi sesuai tadi kata Pak Harun, nutut enggak kamu bikinnya. Percuma kalau kamu nanti enggak nutut, nanti sama kayak Kevin sama Darren yang lalu akhirnya nyisa seperti ini. oh ya. Kalau bikin Itu baru kemarin. bagus untuk Ya, pembanding, tapi ya dipastikan finish gitu loh, enggak nanggung gitu ya. ya. Itu sih. Ya. Itu masih kemungkinan aja sih tadi. Maksudnya kayak kita akan mungkin bikin dari nol. Cuma kita kan masih lihat juga nanti codingnya seperti apa. Ya, kamu cek aja dulu codingannya, soal codingnya si Darren sama Kevin itu. Kira-kira kalau bisa di modif lagi, bisa di-inject si filenya ya nggak apa-apa, lanjut. Tapi kalau udah statik dia, ya kamu bikin ulang lagi nggak apa-apa, udah bikin Ya, baru. Ya. siap. Ya gitu aja sih. Ya. Mungkin ada tambahan lagi. Sama yang ini ya, apa? Yang untuk kedepannya ini yang mana tadi? Coba yang week 1. Satu. Week 1. Ini. Slide 2. Bukan bukan berarti bukan. Terus slide week 2. Coba. Nah, ini merakit PC yang tidak bisa menyala. Kamu tambahin untuk penjelasannya, troubleshootnya itu apa aja. Oh Saya ya. tidak bisa menyala itu dari RAM-nya atau dari power supply-nya tegangan 12 voltnya hilang atau apa, jadi lebih spesifik sih. Tadi kasih bawahnya atau dikasih buat kolom-kolom gitu enak. Baik, Pak. Ya, kasih kolom-kolom keterangan apa kerusakannya ini, komputer mesin apa. Nah, kayak gitu sih. Iya, Pak. Ya. Jadi ada troubleshoot-nya ditanyain dari pihak dari pembimbing kan tahu ini kalau merakit PC yang tidak bisa menyala, tidak bisa menyalanya karena apa kan gitu. Oh ya. Oke? Oke, Pak. Siap, Pak. Ya, Pak. Dah. Dari saya cukup sih, Pak. Iya. Oke, ya saya ingin juga tanya ya Kevin sama Mario. Tadi kamu ada bilang akan mulai buat dari nol untuk jadi pembanding. Apakah ada reasonnya untuk melakukan pembanding itu? Ya kami karena mikirnya pertamanya kayak biar bisa dibandingkan gitu Pak. Cuma ya kalau misalnya nanti ternyata ujungnya kayaknya nggak nutut, ya pas mungkin kita akan modifikasi ulang kodenya yang Darren sama Kevin kemarin Pak. Seperti itu. Kami karena awalnya mikirnya seperti itu, cuman ya kalau misalnya kayaknya waktunya nggak nutut ya kita bakal modifikasi aja gitu Pak. Ya yang tadi awal itu kita ngomong bakal perbaiki bug dan segala macam dan tambah fitur itu. Sudah diskusikan dengan dosen kalian enggak? Kalau yang ini, yang project HRD ini dosen pembimbingnya belum, tapi dosen itu yang sudah. Dosen penyelenggara magangnya sudah, karena kan memang dari awal project magangnya ditentukan yang ini, project HRD ini. Oke. Tapi kita akan diskusikan pada minggu depan mungkin Pak hari Rabu. Ya, dosen pembimbing. Iya. Ya, maksud saya kan lebih baik kalau yang bisa dikerjakan itu yang nanti hasilnya tuntas. Iya Pak. Betul. Terus kedua, kan kamu bikin pembanding itu kan juga belum tentu yakin pasti tidak ada masalah, ya kan? Nah, yang ketiga, jadi kalau bisa kamu minta masukan dari dosennya juga. Jadi segala yang dikerjakan ini semuanya nanti pasti tuntas. Jadi kalau misalkan kemarin ada masalah, ya kamu konsultasi sama dosennya. Jadi problemnya di mana? Kalau misalkan ada yang apa yang diperbaiki atau ada kesalahan, kan kamu nggak mulai dari sama sekali nol. Sebab kalau kamu mulai sama sekali nol, kan juga belum tentu menjamin pasti tidak ada masalah. Lebih baik yang sudah ada,
kamu tahu itu ada kesalahan, kamu konsultasi dengan dosen, terus ditemukan solusinya. Nah, Iya, saat Pak. solusinya jalan kan kamu tinggal nyambungnya lancar sudah. Ya enggak? Ya, Kalau Pak. hal-hal yang enggak pasti, belum ada kepastian, ya lebih baik jangan, kecuali kamu punya pengalaman ya. Misalkan kamu punya pengalaman bikin sampai tuntas. Terus kamu lihat ini keruwetan, sudah tak buat lagi aja dari awal. Karena kan tahu cara yang terbaik. Nah, kalau ini kan kamu juga mungkin pengalaman pertama. Iya. Ya lebih baik kamu langsung sambung ke yang tadi itu, terus kamu tanya dosennya. Kalau menurut saya itu malah berisiko seperti yang tadi Pak Wildan bilang, nanti takutnya nggak selesai lagi. Oh, Bukan estafet, malah jalan tetap di tempat. iya, Pak. Saya rasa mending disambung. Terus kalau memang misalkan bisa di HP itu lebih bagus. Kamu coba tanya lagi. Kalau misalkan di apa ya di Di Android di yang bisa. di estafet ini kan kamu bisa jauh lebih banyak hasilnya gitu loh. Maksudnya lebih lengkap gitu loh, lebih bisa, apalagi kalau bisa dipakai di HP kan itu suatu nilai tambah juga buat kamu. Karena kalau saya lihat ya, kamu kalau mau mulai dari nol pasti bisa mungkin. Tapi apakah sampai selesai? Nah, itu kan masih tanda tanya. Ya, kalau mulai dari nol sampai yang ke sekarang ini mungkin bisa. Tapi kalau sampai selesai, mendingan kamu lanjutkan yang estafetnya. Jadi kan kamu bisa tahu, oh yang kemarin itu mereka buat itu, oh sampai gini. Kamu kan sudah bisa baca. Yang lebih, oh seperti gini. Terus kamu tinggal lanjut. Berarti kamu ilmunya kan dapat dari nol sampai dari A sampai Z. Karena kamu sampai tuntas. Paham enggak? Iya, Pak. Enggak? Daripada kamu harus balik lagi dari nol. Terus belum tentu sampai tuntas. Waktunya mungkin nggak nutut. Iya kan? Ini Ya, udah kelamaan. lagi, iya kan? Nah, lebih baik cari yang lebih kemungkinan, dan apalagi lebih baik kalau waktu yang ada itu dipakai untuk bisa menghasilkan nilai plus. Maksudnya plus itu dari yang sebenarnya diharapkan, misalkan pakai komputer, ternyata kamu bisa pakai handphone seperti yang Pak Wildan tadi bilang, kan itu lebih bagus, ya enggak? Hasilnya plus. Kalau kamu mulai dari nol, ya ada risiko belum selesai atau mungkin selesai tapi ada plusnya karena waktu nggak keburu, paham ya? Dan seberapa banyak kamu bisa hasilkan, kita kan juga masih nggak tahu, ya enggak? Ya, Pak. Jadi kalau menurut saya lebih baik itu dilanjutkan saja, jangan gambling, terus sering atau sebanyak mungkin konsultasi dengan dosen kalian. Iya, Pak. Ya enggak? Kalian kan masih bayar uang kuliahnya kan? Ya. Nah, fungsinya di situ. Dosennya kan dibayar. Ya, Kalau Pak. kalian nggak mau tanyanya sama Bapak dosen Pak Wildan, loh, nanti kamu uang kuliahnya bayarnya ke Pak Wildan loh. No. Ya, Pak. Ya, Pak. Keliru kamu, bayarnya harus ke sana ya, ambil ilmunya ya. Ya, baik, Pak. Ya. Ya sudah, saya rasa cukup ya. Ingat ya, Ya, Pak. jangan dibalikkan dari nol lagi terus dibandingkan. Saya rasa tidak perlu lah. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, mau bandingkan apanya, kita juga nggak perlu banding-bandingkannya. Yang penting hasilnya. Ya sudah, itu aja ya. Oke, Baik, Pak. ya sampai di sini. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.